kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Elia, Justika, Verena, Tampu Bolon, Putri Dian Kusuma, Sherly Kunia Putri, dan saya sendiri yaitu Supianto. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Marcella Dias selaku dosen pengampu pada mata kuliah Penganggaran Pemerintah. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Elia, aku mau nanya dong. Mau nanya apa, Tia? Kamu tahu nggak APBD itu apa? Tahu dong, APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namanya kenapa sih? Oh, soalnya tadi dokter aku menyuruh mencari materi mengenai APBD. Walah, sini aku jelasin tentang APBD. Dengerin baik-baik ya. Oke guys, sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu APBD? Contohnya adalah PDAM, merupakan salah satu bagian dari BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, yang artinya BUMD itu penyertaan modalnya berasal dari APBD. Kalian pasti pernah mendengar tentang APBD bukan? Sebenarnya APBD seperti apa ya? Terus apa bedanya sama APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD itu adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Berbeda ya dari APBN, APBD ini anggaran daerah, jadi yang melaksanakannya pemerintahan daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota yang kemudian disetujui oleh DPRD. Jadi, APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah, baik provinsi, kota, maupun kabupaten. Nah teman-teman, itulah pembahasan pengertian dan contoh mengenai APBD. Masih ada lagi loh struktur, siklus, proses penyusunan, dan pembahasan raperda APBD. Simak videonya sampai habis ya. Kalau tadi kamu sudah tahu berbagai sumber pendapatan daerah, sekarang kamu juga harus mengetahui jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah ini dibedakan menjadi dua macam, ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Seperti yang kamu ketahui, belanja langsung itu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya, belanja pegawai berupa upah pegawai kontrak, pelatihan, dan kursus pegawai. Kemudian belanja barang dan jasa seperti seragam PNS dan belanja modal berupa infrastruktur daerah. Sedangkan belanja tidak langsung itu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatannya. Contohnya belanja pegawai biasanya berupa gaji PNS. Ada belanja bunga, ini digunakan untuk pembayaran utang bunga. Belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan.
Kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD dalam bentuk nota keuangan. Kemudian RAPBD ini diajukan ke DPRD. Ketika sudah diajukan, maka RAPBD ini disidangkan bersama dengan pemerintah daerah yang nantinya mendapatkan keputusan apakah RAPBD tersebut disetujui atau tidak. Jika ditolak, maka APBD yang dijalankan itu menggunakan APBD tahun lalu. Sedangkan jika RAPBD ini diterima, maka APBD ini akan berubah menjadi peraturan daerah atau perda yang kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan. APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 1 bulan setelah APBN disahkan. Sedangkan untuk perubahan APBD ditetapkan dengan perda paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Perlu kamu perhatikan lagi ya, bahwa di mekanisme penyusunan APBD ini, yang menyusun RAPBD itu pemerintah daerah berupa gubernur, bupati, atau wali kota, dan disetujui oleh DPRD. Tentu APBD ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Dimulai dengan pembuatan RKA SKPD atau yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disusun oleh SKPD lalu disampaikan kepada PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dibahas lebih lanjut oleh tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKSKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas, dan plafon anggaran yang telah disetujui sebelumnya. Dokumen perencanaan lainnya, pencapaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Jika dalam pembahasan RKSKPD tidak terdapat kesinambungan, maka SKPD melakukan penyempurnaan. RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda yang telah disusun tersebut akan disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya, disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, sebelum disampaikan kepada DPRD, Raperda tentang APBD harus disosialisasikan oleh sekretaris daerah kepada masyarakat. Nah, setelah melengkapi lampiran dan beberapa ketentuan tersebut, serta telah mendapatkan persetujuan dari DPRD, Raperda APBD diserahkan kepada Gubernur atau Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah dilakukan evaluasi, dapat dilakukan penetapan RAPBD menjadi APBD yang dituangkan dalam peraturan daerah atau perda. Baiklah teman-teman, itulah seluruh pembahasan mengenai materi APBD. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti dengan baik ya. Sekian dari kami, see you guys.